Rizky adalah seorang pria muda yang memiliki segalanya, wajah tampan, karir cemerlang, dan istri cantik bernama Ayu. Mereka telah menikah selama 3 tahun, dan dari luar, pernikahan mereka tampak harmonis. Namun, di balik itu semua, tersimpan rahasia kelam perselingkuhan Rizky dengan Bu Mira, ibu mertuanya sendiri. Awal dari dosa itu terjadi ketika Rizky dan Ayu pindah sementara ke rumah Bu Mira setelah menikah. Bu Mira adalah seorang wanita yang, meskipun sudah berumur 50 tahun, tetap memancarkan pesona dan daya tariknya. Sejak kematian suaminya, ia sering merasa kesepian dan kehilangan kehangatan dalam hidupnya. Saat Rizky datang sebagai menantu, kehadirannya membuat Bu Mira merasakan perasaan yang seharusnya tidak boleh ada. Suatu malam, ketika Ayu sudah tidur, Rizky dan Bu Mira duduk di ruang tamu, berbincang-bincang sambil menonton televisi. Malam semakin larut, dan suasana di antara mereka mulai berubah menjadi tidak wajar. "Kamu tampan sekali Rizky," kata Bu Mira tiba-tiba dengan suara lirih sambil menatap Rizky tajam. Rizky tersentak mendengar pujian itu. "Bu, ini tidak pantas," balasnya. Suaranya terdengar ragu. Namun, di balik penolakannya, ada rasa yang berdesir di hatinya. Bu Mira tersenyum kecil, mendekatkan diri lebih dekat ke Rizky. "Ayu tidak perlu tahu. Ini hanya antara kita." Hati Rizky mulai diliputi kebingungan. Ia tahu ini salah, tapi pesona Bu Mira dan tatapannya yang penuh gairah menjeratnya. Tanpa berpikir panjang, Rizky membalas kedekatan itu. Ciuman pertama mereka terjadi malam itu, menjadi awal dari perselingkuhan yang mengerikan. Setiap hari, hubungan gelap mereka semakin intens. Bu Mira dan Rizky bertemu diam-diam saat Ayu pergi bekerja atau di malam hari ketika Ayu sudah tidur. Setiap pertemuan mereka dipenuhi oleh nafsu dan ketakutan yang menghantui. Suatu sore, setelah Ayu pergi bekerja, Bu Mira mendekati Rizky yang sedang duduk di ruang tamu. Ia menatapnya dengan penuh gairah. "Kita harus berhenti, Bu. Ini salah," kata Rizky, meski suaranya terdengar lemah dan penuh kebimbangan. Bu Mira tersenyum, meraih tangan Rizky. "Kita berdua tahu, kamu tidak bisa berhenti, Rizky. Kamu menginginkannya sama seperti aku." Rizky tak bisa menjawab. Ia sudah terperangkap dalam jaringan dosa ini, dan meskipun setiap kali pertemuan mereka berakhir dengan rasa bersalah, ia selalu kembali lagi. Namun, mereka tidak tahu bahwa karma dan azab akan segera menghampiri. Beberapa bulan kemudian, Ayu mengajak Rizky dan ibunya untuk menunaikan ibadah umrah bersama. "Mas, ini waktu yang tepat untuk kita lebih dekat dengan Allah. Aku ingin kita bertiga pergi bersama," ucap Ayu dengan penuh semangat. Rizky merasa dadanya sesak mendengar rencana itu. Perjalanan ke Tanah Suci membuatnya cemas. Ia tahu betul bahwa dosa yang ia lakukan bersama Bu Mira tidak bisa disembunyikan di sana. "Tentu, sayang. Kita akan pergi," balas Rizky dengan senyum dipaksakan. Bu Mira, yang juga merasa gelisah, mencoba menahan. "Ayu, apa tidak lebih baik kalian pergi berdua saja? Biar ibu di sini." "Tapi, Bu, ini kesempatan langka. Saya ingin kita bertiga lebih dekat dengan Allah di Tanah Suci," balas Ayu penuh harap. Rizky dan Bu Mira tak mampu menolak. Mereka akhirnya setuju, meski di hati mereka tersimpan ketakutan besar. Sesampainya di Tanah Suci, Ayu begitu bersemangat. Ia berharap perjalanan ini membawa berkah dan kebaikan dalam rumah tangga mereka. Namun, bagi Rizky dan Bu Mira, setiap langkah menuju Ka'bah terasa semakin berat. Aura suci tanah haram seperti menekan mereka dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. Saat mereka memulai tawaf mengelilingi Ka'bah, Rizky mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Kepalanya pusing, kakinya terasa berat, dan dadanya sesak. Di sampingnya, Bu Mira juga merasakan hal yang sama. Keringat dingin mengucur dari dahinya. "Mas, kamu kenapa?" tanya Ayu cemas melihat suaminya terhuyung-huyung. "Bu, ibu baik-baik saja." Bu Mira memegang dadanya, napasnya tersengal.
Aku tidak bisa bernapas. Ayu, bantu ibu. Rizky terjatuh di lantai Masjidil Haram, napasnya semakin pendek. Ini, azab, gumamnya dengan suara parau. Sementara itu, tubuh Bu Mira lemah, tangannya gemetar, dan wajahnya penuh dengan ketakutan. Orang-orang di sekitar mereka berkerumun, dan petugas kesehatan segera menghampiri. Rizky dan Bu Mira dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sepanjang jalan, pikiran Rizky kacau balau. Ia tahu inilah balasan dari dosa yang ia lakukan selama ini. Setiap rasa sakit yang ia rasakan seolah adalah hukuman dari Allah atas perselingkuhannya. Di rumah sakit, dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti dari sakit yang dialami oleh Rizky dan Bu Mira. Fisik mereka tampak normal, namun kondisi mereka terus memburuk. Ayu yang terus menemani mereka, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa ini terjadi, Mas? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Tanya Ayu dengan air mata berlinang, melihat suaminya terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Rizky hanya bisa menatap kosong. Ia ingin mengaku, tapi lidahnya terasa berat. Dosa yang ia lakukan bersama Bu Mira terlalu besar untuk diungkapkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah mereka kembali ke Indonesia, keadaan semakin memburuk. Rizky dan Bu Mira tidak pernah sepenuhnya pulih. Tubuh mereka menjadi lemah dan sering sakit-sakitan. Rizky bahkan harus berhenti dari pekerjaannya karena kesehatannya terus menurun. Bu Mira yang sebelumnya selalu tampak bugar kini sering berbaring di tempat tidur, tak mampu bergerak dengan bebas seperti dulu. Rumah tangga Rizky dan Ayu juga mulai retak. Ayu yang awalnya penuh cinta dan perhatian, mulai merasakan ada sesuatu yang salah dalam pernikahannya. Rizky sering menghindarinya, dan hubungan mereka semakin dingin. Di sisi lain, Bu Mira yang merasa bersalah terus dihantui oleh rasa dosa. Suatu malam, Ayu mendengar Rizky menangis di kamar. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ayu, duduk di samping suaminya. Rizky tidak sanggup lagi menyimpan semuanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayu, aku telah berdosa. Aku telah mengkhianatimu. Aku berselingkuh dengan ibumu sendiri." Ayu terdiam, wajahnya pucat. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. "Apa?" bisiknya tak percaya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ayu berlari keluar dari kamar, meninggalkan Rizky yang terisak. Dunia Ayu seketika runtuh. Keluarga yang ia bangun dengan cinta selama ini ternyata diselimuti kebohongan dan pengkhianatan. Sejak saat itu, kehidupan mereka tak lagi sama. Ayu memutuskan untuk meninggalkan Rizky dan Bu Mira, membiarkan mereka bergulat dengan dosa-dosa mereka sendiri. Rizky dan Bu Mira harus menanggung azab hidup, terus sakit-sakitan, tanpa ada kedamaian di hati mereka. Rasa bersalah dan penyesalan menggerogoti mereka setiap hari, namun semua itu sudah terlambat. Azab yang mereka alami di tanah suci menjadi pengingat bahwa dosa sebesar apapun tak akan bisa disembunyikan dari pandangan Allah, dan cepat atau lambat, setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasannya. Meski mereka masih hidup, hidup mereka tak ubahnya seperti siksaan yang tiada akhir.